Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Masih bersama saya Bang Hasan. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas yang pertama itu persamaan linier. Untuk pertidaksamaan liniernya kita akan bahas pada video pembelajaran berikutnya. Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Sementara itu yang dimaksud kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1, atau persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. A. Persamaan linier satu variabel. Contoh, 2x ditambah 10 sama dengan 0 variabel x. 2L sama dengan 14 variabel L. B. Persamaan linier dua variabel. Contoh, x ditambah 3y sama dengan 9 variabelnya x dan y. 2m dikurang 3a sama dengan 15 variabelnya m dan a. C. Persamaan linier 3 variabel. Contoh, 2x ditambah y dikurang 3z sama dengan 20 variabelnya x, y, dan z. 2p dikurang 5q ditambah 2r sama dengan negatif 5 variabelnya p, q, dan r. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah ax ditambah b sama dengan 0 dengan a, b anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan b adalah konstanta. Beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel adalah sebagai berikut. Sifat 1. Nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Sifat 2. Nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak 0 yang sama. Dari kedua sifat tadi maka didapatlah langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Langkah pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri atau sebelah kiri tanda sama dengan, dan konstanta di ruas kanan atau sebelah kanan tanda sama dengan. Langkah kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana.
Langkah ketiga, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Untuk mempermudah kita mempelajari persamaan linier satu variabel ini, marilah kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. 1A, 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. 1B, 5 dikalikan 2Q dikurang 1 sama dengan 5 dikalikan Q ditambah 3. 1C, 2X ditambah 3 per 4 dikurang 3 per 2 dikalikan 1 dikurang X sama dengan 2 per 3X dikurang 5. Penyelesaian soal nomor 1A. 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Itu soalnya. Ini langkah-langkah menentukan himpunan persamaan linear satu variabel. Setelah kita bahas tadi ada 3 langkah. Oke, kita masuk pada langkah yang pertama. Kelompokkan variabel di ruas kiri atau sebelah kiri tanda sama dengan dan konstanta di ruas kanan atau sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, soalnya tadi 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Tugas kita mengelompokkan untuk sebelah kiri itu bilangan yang memiliki variabel x dan sebelah kanan untuk bilangan atau konstanta. Ya. Oke, maka didapatlah 7x dikurang 2x sama dengan 20. Kita masuk langkah yang kedua. Jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke. 7x dikurang 2x sama dengan 20. Yang bisa kita jumlahkan berarti yang berada di ruas kiri. 7x dikurang 2x berarti sama dengan 5x sama dengan 20. Lanjut kita pada langkah yang ketiga. Bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Pada langkah 2 kita dapat 5x sama dengan 20, maka kita bagi konstantanya 20 dengan koefisien pada variabel x. Koefisien pada variabel x-nya adalah 5, berarti x sama dengan 20 dibagi 5 atau x sama dengan 20 per 5. Maka hasilnya x sama dengan 4. Penyelesaian soal nomor 1B. 5 dikalikan 2Q dikurang 1 sama dengan 2 dikalikan Q ditambah 3. Oke, kita selesaikan dulu soal ini sebelum kita masuk pada 3 langkah tadi. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Ya, 5 kita kalikan
pada semua bilangan yang pertama dalam kurung. Berarti 5 untuk yang sebelah kiri 5 dikalikan 2Q, untuk yang sebelah kanan 2 dikalikan Q. Maka hasilnya untuk yang sebelah kiri 5 dikali 2Q hasilnya 10Q, untuk yang di sebelah kanan 2 dikalikan Q maka hasilnya 2Q. Kita lanjut kepada bilangan yang berikutnya. Maka 5 kita kalikan untuk yang sebelah sebelah kiri 5 dikalikan negatif 1, untuk yang sebelah kanan 2 dikalikan 3, maka hasilnya 5 dikalikan negatif 1 itu hasilnya negatif 5, sedangkan 2 dikalikan 3 itu hasilnya positif 6. Oke. Terus kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri, sebelah kiri tanda sama dengan, dan konstanta di ruas kanan atau sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, dari 10Q dikurang 5 sama dengan 2Q ditambah 6. Kita kelompokkan yang sebelah kiri itu semua bilangan yang memiliki variabel Q, sedangkan konstantanya kita kelompokkan di sebelah kanan. Maka hasilnya 10Q dikurang 2Q sama dengan 6 ditambah 5. Kita masuk pada langkah yang kedua. Jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, sudah kita kelompokkan tadi. 10Q dikurang 2Q sama dengan 6 ditambah 5. Tinggal kita ada langkah yang kedua. Kita selesaikan yang sebelah kanan dan kita selesaikan sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri 10 dikurang 2Q maka hasilnya 8Q. Untuk yang sebelah kanan 6 ditambah 5 hasilnya 11. Oke, kita masuk pada langkah yang ketiga. Bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Oke, pada langkah 2 kita dapat 8Q sama dengan 11. Saya ulangin. Pada langkah kedua kita dapat 8Q sama dengan 11. Pada langkah ketiga kita bagi konstanta dengan koefisien pada variabel. Konstantanya 11 kita bagi dengan koefisien pada variabel Q, koefisiennya 8, berarti Q sama dengan 11 dibagi 8. Oke. Penyelesaian soal nomor 1C. Soalnya 2X ditambah 3 per 4 dikurang 3/2 dikalikan 1 dikurang X sama dengan 2/3 X dikurang 5. Kedua ruas kalikan 12. Kenapa kedua ruas kita kalikan 12? Kita lihat ini merupakan bilangan pecahan. Ada pembilang dan ada penyebut. Kita perhatikan penyebutnya ada 4, ada 2, dan ada 3. Kita cari kelipatan yang terkecilnya, berarti di situ 12. Kelipatan dari 4, 2, dan 3 itulah 12 yang terkecil. Maka kita kalikan 12. Maka hasilnya seperti ini. Oke, semuanya sudah dikalikan dengan 12 ya. 12 dikalikan 2X ditambah 3/4 dikurang 12 dikalikan 2/3 dikalikan 1 dikurang X sama dengan 12 dikalikan 2/3 X dikurang negatif 5 dikalikan 12.
Artinya semua bilangan kita kalikan dengan 12. Baik itu berada di ruas kiri maupun di ruas kanan. Oke, maka hasilnya untuk yang pertama 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3. Maka hasilnya ya 3. Maka hasil dari 12 dikalikan 2x ditambah 3/4 dapatlah 3 dikalikan 2x ditambah 3. Dan seterusnya, kita lanjut. Ya, yang berikutnya 12 kita bagi 2 dapatnya 6, 2 dibagi 2 dapatnya 1. Maka hasilnya ya negatif 6 dikalikan 3 dikalikan 1 dikurang x sama dengan Nah, yang itu karena penyebutnya 3 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Maka sama dengan 4 dikalikan 2x. Terus dikurang 5 dikalikan 12 60. Setelah itu kita selesaikan. Ya. 6 dikalikan 2x sama dengan 6x. 3 dikalikan 2x dapatlah 6x, 3 dikalikan 3 dapatlah 9. Oke, lanjut. Negatif 6 dikalikan 3 negatif 18, negatif 6 dikalikan 3 dapatnya negatif 18, dikalikan 1 dapatlah negatif 18, negatif 6 dikalikan 3 dikalikan negatif x, maka dapatlah positif 18x. Ya. Oke. Sama dengan 4 dikalikan 2x. 4 dikalikan 2x dapatlah 8x. Oke, lanjut. Turunkan saja negatif 60. Oke, sekarang kita masuk langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kita masuk pada langkah yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri atau sebelah kiri tanda sama dengan, dan konstanta di ruas kanan atau sebelah kanan tanda sama dengan. Maka didapatlah tadi 6x ditambah 9 dikurang 18 ditambah 18x sama dengan 8x dikurang 60. Ya, kita kelompokkan, maka dapatlah 6x ditambah 18x dikurang 8x sama dengan negatif 60 dikurang 9 ditambah 18. Lanjut pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, dari langkah 1 tadi kita dapat Oke. 6x ditambah 18 dikurang 8 itu hasilnya 16x, negatif 60 dikurang 9 ditambah 18 itu hasilnya negatif 51. Lanjut kita pada langkah yang terakhir, langkah yang ketiga. Bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Oke. Kita dapat pada langkah 2 tadi 16x sama dengan negatif 51. Pada langkah ketiga kita bagi konstanta negatif 51 dengan koefisien x 16. Berarti x sama dengan negatif 51 dibagi 16. Oke, untuk lebih memahami lagi silakan kalian kerjakan latihan. Ya, satu soal, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Ya,
Ada yang A, 1A itu 4 dikalikan X ditambah 1 dikurang 2X sama dengan 12. Untuk yang 1B 1/3 dikalikan 6X ditambah 9 sama dengan 1/4 dikalikan 2X ditambah 4. Untuk yang 1C 2X dikurang 11/3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah X per 2 dikurang 4. Silakan kerjakan. Sumber belajar Matematika 1 untuk SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan atau MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 10 penerbit Erlangga tahun 2018. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, pukul lonceng bagi teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.